Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan Injil Matius bab 19 ayat 23-30 akan menuntun kita untuk memahami apa yang menjadi harapan Allah di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengar Injil hari ini mungkin ada argumen, mungkin ada sesuatu yang akan menjadi pertanyaan dalam diri kita, teristimewa bagi orang kaya. Kita mendengar Yesus berkata, "Sungguh sukar sekali bagi orang kaya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Wow, ini sepertinya sinis. Tetapi ini ada sesuatu yang menarik yang mau kita pelajari. Bagaimana seekor unta yang besar bisa masuk melalui lubang jarum? Mungkin kita akan berpikir, wow, mustahil. Tapi Yesus menjawab, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatu akan terjadi. Oke. Kita akan melihat, apakah Tuhan Yesus hari ini mengatakan bahwa Dia sangat membenci orang kaya? Apakah hari ini Yesus mengatakan, saya tidak suka orang kaya? Wow, jangan dulu menghakimi. Kekayaan adalah gambaran keagungan Allah. Karena sesungguhnya apa yang dimiliki oleh seseorang adalah pemberian Allah. Dan itu total milik Allah. Kita ini sebenarnya hanya pinjam. Kita ini hanya menggunakan untuk sementara. Kita ini hanya diberikan sarana oleh Allah. Ya. Sehingga apa yang mau kita sampaikan hari ini, bahwa orang kaya itu susah masuk dalam kerajaan surga. Oke. Dalam Injil kata-kata Yesus selanjutnya, barang siapa yang mau meninggalkan rumahnya, kekayaannya, hartanya, dan semuanya demi Tuhan, maka Allah akan membalas dia 100 kali lipat. Oke.
Sebelum itu, Yesus pun mengatakan, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ada dua kata penting di sini. Meninggalkan dan mengikuti. Meninggalkan berarti ada satu aspek di mana orang tidak menggantungkan diri. Tidak ada kelekatan. Kekayaan di sini yang mau Yesus sampaikan adalah kekayaan adalah sarana yang diberikan Allah agar manusia semakin dekat dengan Allah. Ya, jangan membuat kekayaan itu semakin jauh dengan Allah. Jangan membuat manusia semakin terlalu mencintai dunia dan harta, lalu dia lupa bagaimana cara untuk mengikuti Tuhan. Inilah yang Yesus tidak inginkan. Yesus menginginkan seseorang, walaupun ia berlimpah harta, tetapi ia menyadari bahwa ia adalah murid Tuhan. Maka hidupnya harus menjadi sarana dan berkat Allah bagi sesama. Hidupnya harus mengikuti Tuhan, bimbingan Tuhan, perintah Tuhan. Bukan melekatkan diri kepada harta dunia, kepada duit, kepada rumah, kepada materi. Apa yang diberikan Tuhan itu adalah keindahan Allah. Dan Allah memang memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ya, Allah membiarkan kita mengelola harta dunia ini untuk kebahagiaan. Bahagia diri kita, kebahagiaan sesama. Inilah hal yang terpenting. Karena apa? Kadang-kadang ada orang yang menjadi rakus, memonopoli semua harta. Dia ingin dia semua, lalu orang lain menderita. Bahkan ada orang yang punya harta banyak, tetapi ia lupa Tuhan. Ia tidak bersyukur. Punya mobil yang mewah dengan harga miliaran, tapi ke gereja kadang sering telat. Nah, ini juga lucu. Datang dengan mobil mewah, tapi datang sudah telat. Sarana tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang baik. Nah, ini kadang-kadang hal-hal kecil. Hal kecil. Kita kadang-kadang orang tidak punya kemauan. Orang terlalu bermalas-malasan. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. Orang yang datang hanya dengan motor bisa sampai tepat waktu. Tapi kadang ada orang yang dengan mobil. Kenapa Tuhan memberikan Anda lebih tetapi Anda tidak mau membalas? Masih bermalas-malasan. Datang gereja sudah selesai bacaan. Datang gereja hanya untuk komuni. Setelah komuni pulang. Banyak yang sering begitu. Ya kalau tidak ya bersyukurlah. Tetapi yang sering melakukan ini, kita diingatkan. Harta yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Sikap kerendahan hati penting di sini. Sikap untuk mengakui bahwa apa yang kita miliki adalah sesungguhnya milik Allah. Dan ini hanyalah titipan Allah. Titipan untuk membahagiakan diri kita, keluarga kita, sesama kita dunia ini. Kebahagiaan yang harus kita capai adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Maka Yesus mengatakan kepada kita hari ini, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia akan duduk di atas tahta. Allah telah mempersiapkan kita tempat yang layak di surga. Maka barang siapa yang mau meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, mengikuti perintahnya, mengikuti ajarannya, maka ia mengalami kesatuan dengan Tuhan. Mari saudara-saudari, jangan sampai kita lupa diri, jangan sampai kita terlalu berfoya-foya dengan waktu tanpa memandang Allah, jangan sampai kita juga lupa bersyukur atas segala yang kita miliki. Semoga Allah yang Maha Kasih hari ini memberkati segala pekerjaan kita, usaha kita, harta kita, dan segala niat baik kita terisi dalam kehidupan iman kita dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus,